Sebelumnya saya Riaska Putri Denata dengan NIM A1D523071 dari kelas R003 Prodi Administrasi Pendidikan Fakultas FKIP. Di sini saya akan menjelaskan materi mengenai perkembangan kognitif dan emosional pada anak dalam konteks digital. Yang pertama yaitu perkembangan kognitif dan emosional pada berbagai tahap usia. Perkembangan kognitif berkaitan dengan intelektual dan otak anak. Kognitif di sini merupakan suatu proses berpikir yang terjadi secara internal di dalam pusat susunan saraf pada saat manusia berpikir dan merupakan kemampuan individu untuk menilai, menghubungkan, dan mempertimbangkan suatu kejadian atau peristiwa dengan menggunakan intelijensi atau kecerdasan. Kemudian emosi di sini merupakan ungkapan dari dalam hati seseorang yang diluapkan dalam bentuk berbagai macam, seperti kesedihan, keceriaan, berekspresi dengan bentuk wajah yang sedemikian rupa, dengan melakukan gerakan dan sebagainya. Emosi tidak semua mengarah pada hal negatif, tetapi juga ada hal positif. Menurut John Piaget yang dikutip oleh Raisa Armayanti Nasution dalam perkembangan kognitif anak terdapat beberapa tahapan, yaitu yang pertama, tahap sensori motorik, yaitu pada usia 0-2 tahun. Tahap ini anak berpikir secara simbolik menggunakan panca inderanya untuk melakukan pengkoordinasian pengalaman-pengalaman sensor melalui gerakan fisik. Kemudian yang kedua, tahap praoperasional pada usia 2-7 tahun. Pada tahap ini anak berpikir secara simbolik, egosentrik, dan intuitif. Tahap ini juga merupakan permulaan bagi anak dalam mengolah kemampuannya. Kemudian tahap yang ketiga yaitu tahap operasional konkret, yaitu pada usia 7-11 tahun. Di mana tahap ini anak mulai berpikir konkret secara logis, akan tetapi tahap ini anak mampu melakukan hal logis hanya dalam keadaan atau situasi yang konkret saja. Kemudian yang keempat ada tahap operasional formal, yaitu pada usia 11 tahun ke atas. Dalam tahap ini anak mampu untuk berpikir secara abstrak, yaitu kemampuan mengemukakan ide, memprediksi suatu kejadian yang akan terjadi, mampu berpikir secara ilmiah, menentukan, mengemukakan, serta membuktikan kebenaran. Selanjutnya, dampak penggunaan teknologi pada perkembangan anak. Yang pertama, dalam hal perkembangan kognitif, menunjukkan bahwa paparan berlebihan terhadap perangkat digital dapat memengaruhi konsentrasi dan kemampuan pemecahan masalah anak-anak. Kemudian yang kedua, dalam konteks sosial, anak-anak yang mencapai keseimbangan yang tepat antara interaksi sosial dan penggunaan teknologi lebih cenderung mengembangkan keterampilan komunikasi interpersonal yang kuat. Namun, tantangan muncul ketika anak-anak terlalu terpaku pada layar, menghambat kemampuan mereka untuk membentuk hubungan sosial yang sehat. Kemudian yang ketiga, dalam hal kesejahteraan emosional, keterlibatan anak-anak dalam aktivitas digital dapat mempengaruhi kesehatan mental mereka. Ya, dampak positif penggunaan gadget dapat membentuk karakter religius, peduli sosial, disiplin, dan tanggung jawab dari 4 karakter dikategorikan baik. Kemudian dampak negatif pada si anak dalam penggunaan gadget bagi aktivitas sehari-hari, yaitu anak kurang istirahat, anak lebih malas, membahayakan kesehatan mata akibat radiasinya, serta anak lebih suka menyendiri dengan gadgetnya. Kemudian selanjutnya, budaya digital, komunikasi sosial, kolaborasi, keamanan informasi, etika, dan privasi. Budaya digital atau digital culture merupakan pemahaman dan penghargaan terhadap norma-norma, nilai-nilai, dan perilaku yang berlaku dalam lingkungan digital.
Budaya digital mencakup cara berkomunikasi, berkolaborasi, dan berinteraksi secara online, serta kesadaran terhadap keragaman dan inklusivitas dalam ruang digital. Komunikasi sosial. Meskipun konektivitas digital telah memperluas jaringan sosial, perlu diperhatikan bahwa interaksi virtual tidak selalu dapat menggantikan kebutuhan akan hubungan fisik yang mendalam. Oleh karena itu, sambil memanfaatkan keuntungan teknologi informasi dalam memperluas konektivitas, penting untuk mempertahankan dan mendorong komunikasi dan interaksi langsung. Kemudian kolaborasi. Di sini kolaborasi yaitu memahami, mempraktikkan, serta dapat memaksimalkan potensi teknologi digital di dalam kegiatan kolaboratif atau kerja tim. Kemudian keamanan informasi. Keamanan digital atau digital safety merupakan langkah-langkah untuk melindungi diri dan informasi pribadi saat menggunakan teknologi digital. Ini mencakup praktik keamanan online, perlindungan terhadap identitas digital, dan pemahaman mengenai risiko keamanan seperti peretasan dan penipuan online. Kemudian etika dan privasi. Munculnya teknologi informasi juga membawa isu-isu etika dan privasi yang perlu mendapat perhatian serius. Dalam dunia di mana data pribadi menjadi semakin berharga, perlindungan privasi dan pengelolaan data yang etis menjadi esensial. Regulasi yang sangat ketat dan pemahaman etika dalam penggunaan teknologi informasi diperlukan untuk menjaga kepercayaan masyarakat dan melindungi hak-hak individu. Demikian penjelasan atau penyampaian materi dari saya. Semoga apa yang saya sampaikan dalam penjelasan atau penyampaian materi tersebut dapat bermanfaat bagi kita semua. Dan jika ada kekurangan dalam penyampaian atau penjelasan materi yang saya sampaikan, mohon untuk dimaafkan.